berada di tengah-tengah kita, masih saya sebagai ceramah. Benar. Oh benar. Sallallahu Muhammad. Nah ini ngetek ini asli. Siap boleh ya besar. Alhamdulillah kita di hari ini, di bulan ini berada di bulan yang mulia. Yang mana bulan tersebut mulia karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, bulan ini yang bernama Rabiul Awal ini tidak menjadi bulan yang istimewa. Akan tetapi di situ dilahirkan seseorang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena di situ dilahirkan orang yang istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak didapatkan oleh para umat-umat Nabi terdahulu, yang mana kita mendapatkan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umatnya Nabi Muhammad ini, Pak, adalah suatu nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan atau diriwayatkan di dalam kitab bahwasannya Nabi Musa yang sudah mendapatkan gelar Nabi dan Rasul meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa yang sudah mendapat gelar Nabi dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta, kita lahir ke dunia, keluar dari perut ibu kita langsung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, gimana cara kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kita sudah diberi oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini bukan suatu hal yang remeh, akan tetapi ini suatu hal yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu mendapatkan nikmat dariku dan engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad, harus kita syukuri. Dengan apa kita menyukuri? Dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang bulan Maulid, ayo kita bersolawat, ayo kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengadakan Maulid, insya Allah dunia dan akhirat tidak mungkin rugi. Orang yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang tersebut dunia dan akhirat tidak bakal rugi. Karena apa? Karena telah datang hadis dari Rasulullah SAW yang mana sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faka'annama yatasaddaqu dhahaban kamithli uhud. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Apa kata Nabi Muhammad? Man azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW, untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan menyiapkan kepada orang yang mengagungkan terhadap maulid Nabi tersebut, syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan menyiapkan syafaat bagi orang yang mengagungkan terhadap maulid Nabi Muhammad SAW yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Ini yang Nabi Muhammad siapkan untuk orang yang mengagungkan atas maulid Nabi. Ini yang disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Apa yang disiapkan? Syafaat nanti di hari kiamat. Ini
Balasan dari Nabi Muhammad nanti di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Diteruskan oleh Nabi Muhammad, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama yatasaddaqu dhahaban kamisli Uhud. Barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut sama dengan mengeluarkan sedekah emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Saya sekarang mau bertanya, kata Nabi Muhammad, orang yang mengeluarkan 1 dirham, mungkin uang sekarang mungkin 1 dirham itu sekitar 30 sampai 50 ribu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengeluarkan 30 sampai 50 ribu untuk maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut sama dengan sedekah emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Sekarang saya mau tanya, tahu gunung Uhud namanya? Hah? Yahya tahu, tidak tahu. Hah? Tahu? Saya tahu. Tanya sedang luar tahu gunung Uhud sampai. Tahu. Tak tahu. Oh, ini mun kita dekat ke Mekah. Kalau masuk Dua lagi mater muka jamaah subuhan ke piong haji amin Allahumma. Dan mamanda habis pergi amin Allahumma. Tapi jalan basrang bareng. Kita baca maulidun Nabi tiap subuh di Mekah Mukarramah amin Allahumma. Dah, biar cepat paham. Karena semua tidak tahu dengan kebesaran Gunung Uhud. Saya sekarang tanya, apakah ada yang tahu Gunung Semeru? Tahu ya? Gunung Semeru. Biar cepat paham. Ini kita menggambarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, orang yang mengeluarkan 30 sampai 50 ribu untuk maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut sama dengan mengeluarkan sedekah emas yang besarnya seperti Gunung Semeru. Kita endi ucapku itu, endi boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, sekarang kita lagi sampai keluar cari sawah, lihat Gunung Semeru. Pikirkan bahwasannya anggap Gunung Semeru itu emas pas di sampean, bersedekah sampean. Pakai asam pak tak kira sedekah. Jadi sekundi be perkem. Tak sedekah lagi. Aku mulai pas di engah gunung. Ya ini kata Nabi Muhammad. Orang yang mengeluarkan 30 sampai 50 ribu, maka orang tersebut seperti sedekah emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Ini pahala dari Rasulullah SAW. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ayo kita agungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa mengadakan acara maulid seperti ini, sejujurnya Nabi kurang ada uang ini, tidak bisa. Gimana Beb, saya pengen pengen mengagungkan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini mumpung belum telat, kita hadiahkan hadiah kita yang akan kita beri kepada Nabi Muhammad SAW nanti malam Sabtu pada malam aku. Orang tidak bisa ngaku-ngaki ngundang tetangga, tidak bisa ngundang tetangga, tidak bisa. Ini siapkan malam 12 Rabiul Awal, bawa hadiah untuk Rasulullah SAW. Ambui sudah tak usah nyambi ancak, tahu ancak? Tahu ya? Jadi kata pun itu wajib. Ya, nah, itu ancak itu pun bercerita si unik. Mau nggak bisa ki esena nase, punya pun beri telur seto. Pas dia megaya ngucapnya pergi ke masjid. Amulok tak kok kayak mau sedia. Sampai ke masjid dengan bangganya nyambi ancak. Padahal pun esen nase beri telur seto. Penorok pemodot sahabat, penorok maulid ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Mulai orang yang nyambi ancak itu ubah nyambi kok aja bangkel. Kanjeng Nabi kena berdeng. Kalau Allah Muhammad. Mulai tanya aki bisa bini. Yahya kan gitu biasa. Mulai aki bisa bini. Tanya aki bisa bini. Mas. Baan kena jalan ke masjid pun nyambi telur. Baan jalan ke masjid pun nyambi ancak nasi bi telur. Mulai mah nyambi kok aja bangkel. Kiri sebini biji hanya.
Ane dek, tak usah harus urusan ber. Ang kok resa oleh kok aja pagkel kok rebuan di kiai. Ini ya. Ini barokahnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Memang kita ingin menghadiahkan kepada Nabi Muhammad pengalaman, tidak usah mikir-mikir tentang Nabi Muhammad SAW. Kita mengeluarkan untuk Nabi Muhammad, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengganti kita. Angkat pikir-pikir sudah untuk Nabi Muhammad sudah keluarkan. Ambui sudah tiga melian anggur saya 5 kilo 15.000. Pas muta bagi kanjeng Nabi. Akan ngurus. Jelok Beb. Kasih kanjeng Nabi itu yang bagus. Boleh anggur Australia. Saya sekilo 1.000. Kasih kanjeng Nabi. Memang dohirnya tidak dimakan oleh kanjeng Nabi. Akan tapi hakikatnya itu sudah sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun umat ini dengarkan. Beda orang yang tanya malu saya, Beb, kita ini memberikan kanjeng Nabi yang bagus, tapi mata itu air kanjeng Nabi, mak itu air sampian deh. Jawab pada rumah bagi. Gula beli air kanjeng Nabi, anggur seakan saya kena sekilo. Tapi tak air kanjeng Nabi, air kampian. Oh, mak tanya iya orang Nabi dia hakikatnya sampian mengeluarkan ini nyampe kepada kanjeng Nabi. Malaikat laporan dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Pak Yahya semakin nyambi anggur seakan dekat ibu kebayian. Ini hakikat. Tapi dohirnya yang kita makan. Mak nyaman yang saya bagi kanjeng Nabi. Yang ini menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatul marhumah, umat yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah hadir untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.